Oke, kuliah kita lanjutkan pada pertemuan yang ke-10 ini adalah tentang hubungan antara modeling dan prototipe ya, antara model dan prototipe. Kemudian juga nanti kita bahas tentang similarity ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hubungan antara pilot komersial plan ya dan mini plan ya, jadi scale up dari lab scale ke mini plan, pilot plan, dan skala komersial real plan ya. Pada kali ini kita bahas tentang model dan prototipe, juga nanti kaitannya dengan similarity ya. Baik, kita gunakan masih buku yang sama ya, dari Jonathan Worstell untuk yang bagian dimensional analysis ya. Nah, kita bahas yang pertama adalah model dan prototipe ya. Oke, proses development ya, atau pengembangan proses ya, maka kita itu tidak bisa membangun suatu chemical process ya tanpa melibatkan scale up ya, scale down ya. Jadi perjalanan dari riset di lab hingga ke skala komersial plan ya, itu panjang ya, sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. Melibatkan mini plan, pilot plan. Mungkin kalau prosesnya semakin kompleks, maka rute dari scale up itu juga semakin panjang begitu ya. Nah, suatu saat juga kita butuh down scale juga ya. Nah, jadi kalau tadi scale up itu membangun proses baru, kemudian sampai berdiri plan yang komersial. Nah, sekarang dari plan yang komersial itu juga bisa kita namanya downscaling atau scale down ya. Biasanya untuk tujuan evaluasi problem dari proses yang sudah ada. Ya. Ini tujuan dari downscaling. Jadi dari skala komersial plan itu bisa di downscale ke pilot. Atau kalau kita downscale ke pilot itu pun masih costly sifatnya ya, maka kadang-kadang bisa kita buat model ya. Inilah peran nanti model ya. Kemudian yang prototipe itu bisa, contohnya adalah yang pilot atau mini plan ya. Oleh karena itu, untuk mensupport proses yang skala komersial ini, maka kita harus membangun atau kita harus mempunyai suatu model yang bisa kita ubah sesuai dengan trouble yang ada di skala komersial. Jadi model ini bisa kita pakai untuk mempelajari problem-problem yang ada di plan produksi nyata ya, tapi dibawa ke pilot ya, atau ke lab ya, dibawa ke lab atau dibawa ke pilot atau dibawa ke sebuah simulator yang mendekati proses yang sebenarnya ini. Oke, dengan demikian maka kita dapat mempelajari karakteristik trouble yang ada di skala produksi ya. Kita tidak dapat menyelesaikan problem-problem di skala produksi ini di skala yang lab ya, atau di skala pilot ya, ketika tanpa memperhatikan aspek upscaling ya, atau scale up dan scale down ya. Nah, tentunya nanti kita akan bahas tentang similarity dan seterusnya ya. Maka faktor-faktor yang seperti itu ya, itu penting untuk diperhatikan, yaitu menggunakan variabel yang tak berdimensi, kemudian memperhatikan aspek similaritas ya. Oke. Dengan kata lain bahwa proses development, proses support, kemudian scale up ya, itu adalah aktivitasnya adalah hampir sama ya. Nah,
upscaling dan downscaling atau scale up atau scale down itu selalu melibatkan yang namanya modeling. Jadi disitulah sebenarnya memodelkan suatu proses yang sebenarnya menjadi sebuah model. Tentunya modelnya itu menjadi skalanya yang lebih kecil ya. Misalnya tadi antara komersial plan ya dengan pilot plan, atau skala komersial tapi didekati dengan model atau computer aided simulator. Nah, computer aided simulator itu bisa kita customisasi dengan properties yang nyata ya, seperti yang real plan sebenarnya. Maka itu namanya sebuah model ya, sebuah model. Oke. Kita membuat model tujuannya sama dengan ketika kita membuat pilot ya. Cuma aspeknya kan berbeda ya. Di sini kita menggunakan analisis dimensi ya, analisis dimensi dengan memperhatikan nanti aspek similaritas dan seterusnya ya. Maka kita harus menggunakan analisis dimensi selama pengembangan proses ya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengurangi waktu ya, waktu yang dibutuhkan mulai dari ide hingga komersialisasi ya. Jadi kalau kita ubah menjadi dimensional analysis atau dimensionless variable, maka itu lebih simple ya dibanding dengan variabel yang sebenarnya. Juga untuk mengurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk tahapan-tahapan tersebut ya. Apalagi untuk proses-proses yang sifatnya lebih kompleks gitu ya. Proses-proses kimia yang lebih kompleks itu membutuhkan perjalanan yang panjang ya, dari skala lab, mini plan, pilot plan, sampai ke skala yang lebih besar begitu ya. Oleh karena itu aspek waktu dan aspek biaya ini menjadi sangat penting. Nah, di era yang sekarang, yang era komputerisasi yang sudah canggih seperti sekarang, maka model ini menjadi lebih dipilih begitu ya. Model komputer yang dibantu dengan komputer yang sudah canggih. Dan ini bahkan bisa mendekati kondisi proses yang sebenarnya di real plan-nya begitu. Ya. Oke. Jadi kalau dulu itu ada masalah dengan waktu dulu teknologi komputer masih belum canggih seperti sekarang, ada kendala di dalam komputasinya ya, membutuhkan superkomputer dan seterusnya. Tapi sekarang teknologi komputer kan sudah bagus ya, artinya kalau seperti ini kan kita bisa mensimulasikan proses-proses yang kompleks pun tidak ada masalah, komputasi yang kompleks pun tidak ada masalah ya. Nah, kita mengenal ada 4 model ya. Ada 4 model, yaitu ada true model, ada adequate model, ada distorted model ya. Juga yang keempat ada dissimilar model ya. Jadi ada 4 jenis model ya. Nanti kita jelaskan satu persatu dari masing-masing model tersebut. Yang pertama kita bahas tentang true model ya. True model ini melibatkan semua aspek proses yang sebenarnya. Jadi model yang sifatnya true ini merupakan eksak replika dari skala komersial. Jadi kalau skala komersialnya adalah 30.000 ton per jam, maka yang modelnya pun harus 30.000 ton per jam ya. Nah, seperti ini namanya prototipe ya. Misalnya begini. Kita mengenal ada MotoGP ya, ada MotoGP. MotoGP itu adalah olahraga menggunakan sepeda motor dengan cc yang besar ya, sekitar 1000 cc ya. Kita mengenal ada namanya MotoGP dan ada kelas yang lain lagi namanya Superbike ya. Apa bedanya dari keduanya? Ya. Jadi kalau Superbike itu adalah menggunakan motor-motor yang memang dijual di pasaran ya.
maka itu namanya komersial plannya ya, itu namanya ibaratnya komersial plannya. Sedangkan yang MotoGP adalah untuk pengembangan, jadi dia dengan cc yang sama tapi itu dengan tujuan untuk pengembangan, maka itu namanya prototipe ya, gambarannya seperti itu. Nanti dari prototipe itu kalau berhasil nanti bisa diterapkan di skala komersialnya ya. Nah, true model atau prototipe ini dapat juga dibuat dalam sebuah simulator di personal komputer ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Misalnya ya, kita mendekati proses yang sebenarnya menggunakan Aspen HYSYS atau Aspen Plus. Misalnya ini ya salah satu simulator. Ketika kita masukkan data-data properties yang real seperti yang di plan, maka kita akan dapatkan hasil simulasi yang mendekati data real di skala komersial. Nah, dengan cara ini maka biayanya sangat lebih murah dibandingkan dengan kita membuat replika atau pilot ya. Kalau pilot lebih kecil skalanya ya. Nah, dengan adanya komputer aided simulator ini maka menjadi lebih murah biayanya ya. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai true model ya. Oleh karena itu kita membangun true model ini juga memperhatikan aspek-aspek juga dari sisi safety ya, maka kita masukkan juga di situ. Kita meninjau aspek safety ya dan seterusnya. Jadi aspek-aspek yang lain kita usahakan untuk mendekati yang sebenarnya. Oleh karena itu true model ini memberikan informasi-informasi yang sangat akurat ya, hampir mendekati seperti yang real commercial plan ya. Oke. Kemudian yang jenis yang kedua adalah adequate model ya. Adequate model ini untuk memprediksi satu karakteristik dari prototipe tapi secara akurat. Jadi kalau di prototipe itu kan sama persis seperti yang komersial plannya. Nah, di sini aspek salah satu dari karakteristik itu dipelajari, maka itu menggunakan adequate model ya. Maka jika ukuran dari model dan prototipe itu adalah berbeda secara signifikan ya, antara ukuran dari model ini adequate model dengan prototipe itu berbeda signifikan, maka kita mengatakan di sini tidak mempunyai similaritas secara lengkap begitu ya, karena ada yang berbeda di situ. Karena kalau kita ingin mempelajari yang sebenarnya maka similaritas harus yang lengkap gitu ya, baik geometri, mekanis dan seterusnya ya. Maka untuk proses yang kompleks, model yang komplit itu adalah dalam bentuk prototipe skala penuh ya, atau yang kita namakan namanya true model ya. Kalau adequate model belum tentu mempunyai similaritas yang lengkap ya, karena memang tadi tujuannya adalah untuk mempelajari atau memprediksi beberapa karakteristik saja dari semua karakteristik yang ada. Nah, jika karakteristik yang dimodelkan itu dominan ya, maka ini akan mengendalikan prosesnya, sehingga adequate model itu menjadi cukup untuk digunakan ya. Misalnya ini PC simulator gitu ya, PC simulator ya, misalnya Aspen Plus begitu ya. Nah, sebagai contoh adalah porous solid catalysis proses, jadi proses yang melibatkan katalis padat berpori ya. Misalnya di dalam proses ini akan melibatkan namanya stagnant film diffusion rate limited ya, atau melibatkan di situ ada daerah pseudo yang namanya stagnant film diffusion ya, di mana laju difusi melalui stagnant film ini bisa jadi nanti mengendalikan.
Jadi yang mengendalikan itu nanti tergantung yang mana. Ketika difusi melalui stagnan film ini atau difusi yang melalui pori di dalam katalisnya, manakah yang lebih mengendalikan? Tentunya yang lebih lambat itulah yang mengendalikan ya. Nah, nanti kita akan bicarakan di rejim ya kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, jika proses itu dikendalikan ya, maka kita harus memastikan bahwa controlling regime di lab dan di pilot plant itu harusnya sama. Jadi jangan sampai kita mempelajari karakteristik dari plan sebenarnya tapi ternyata rejim yang mengendalikan ini berbeda, maka itu tidak mewakili nanti ya. Nah, baik. Oke. Ini yang jadi kita harus pastikan bahwa yang mengendalikan rejim yang mengendalikan dari proses itu antara yang di model dan yang di proses yang sebenarnya itu sama ya. Karena kan kita ingin mengkaji apa yang terjadi sebenarnya di plan ya, begitu. Untuk penting untuk dicatat bahwa jika kita tidak memperhatikan ya mana yang mengontrol ya, tahapan mana yang mengontrol ya, apakah stagnan film diffusion rate limited atau pore diffusion rate limited atau reaction rate limited, nah, maka kita akan menjadi tidak bermanfaat apa yang kita kerjakan itu ya. Nah maka apa yang kita kerjakan menjadi percuma ya, menjadi terbuang ya, mahal juga ya, mahal ya, dan nanti tidak cocok begitu ya. Oleh karena itu harus diperhatikan tentang kontrol regime ini ya, ketika kita antara membuat model, prototipe dan komersial plan. Nah, kebanyakan poros solid katalis di skala yang komersial, proses-proses yang melibatkan katalis padat itu adalah pore diffusion rate limited ya, karena di sini ada problem di dalam aliran fluida melalui reaktor ya. Nah, maka kalau memang komersialnya seperti ini ya harus kita dekati dengan hal yang sama di modelnya gitu ya. Nah, laju alir fluida yang tinggi ini bisa meminimalkan boundary layer yang ada di luarnya partikel katalis ya. Nah, dengan demikian maka nanti yang mengendalikan adalah hanya proses difusi di dalam pori. Maka kita harus memastikan kalau memang seperti itu di pabriknya, berarti di skala modelnya ya fluid velocity, jadi velocity kecepatan laju alir fluidanya juga harus dipastikan seperti ini juga sama. Oke. Namun dalam beberapa hal ternyata juga ada proses-proses yang pengendalinya itu malah didifusi di stagnan filmnya, jadi di luar katalisnya ya. Cuma tidak hanya ada beberapa ya, tapi kebanyakan adalah yang mengendalikan adalah difusi di dalam pori ya. Nah, oleh karena itu harus kita sesuaikan ya. Seharusnya idealnya yang mengendalikan itu bukan stagnan filmnya, juga bukan difusi di dalam pori. Yang seharusnya yang mengendalikan adalah laju reaksi di permukaan katalis, itu sebenarnya yang benar yang seperti itu. Tapi kalau di plan nyata hal-hal seperti itu agak susah untuk dikendalikan begitu ya. Tentunya ada aturan-aturan nanti yang kita pelajari di rejim ya. Ada batasan, misalnya hubungan antara ukuran partikel katalis dengan diameter dari bed reaktornya. Nah, itu nanti ada aturan-aturannya supaya memenuhi rejim yang sudah didefinisikan. Oke, kemudian kalau kita mendekati ya proses yang sebenarnya, ternyata tadi idealnya adalah yang mengendalikan adalah
reaction rate di permukaan katalis ya. Maka apa yang ada di model dan prototipe itu harus kita kondisikan seperti ini. Kita ikuti aturan-aturan di dalam kontrol regime ya. Ini melibatkan banyak sekali ya. Bisa ukuran partikelnya berbanding dengan diameter, kemudian laju alir fluida yang masuk ya, dengan tergantung pada karakteristik dari bednya ya, bed dari partikel katalisnya dan seterusnya. Ini banyak sekali yang faktor-faktor yang menentukan ya. Sehingga kalau kita dapatkan proses yang sesuai dengan komersial plan-nya, maka kita dapatkan proses yang efisien dan produktif ya, baik skala apapun ya, skala pilot maupun skala komersial ya. Kemudian simpulannya ya dari apa yang kita contohkan ini, bahwa rejim yang mengendalikan di dalam model itu harus identik dengan rejim yang mengendalikan di prototipe atau true modelnya, dan juga harus identik dengan rejim yang mengendalikan di komersial plan-nya. Nah, kalau tidak, maka modelnya itu ya tidak bisa mewakili begitu ya. Maka itu namanya bukan adequate model namanya ya. Nanti bisa jadi distorted model begitu. Ya. Nanti kita di model yang berikutnya. Maka yang berikutnya adalah distorted model. Nah, distorted model ini memang model yang tidak sesuai ya dengan kondisi desain yang sebenarnya ini secara sengaja ya. Memang ada variabel atau parameter yang berbeda di sini. Tapi perbedaan ini adalah mungkin ada satu tujuan tertentu ya. Kadang-kadang distorted model itu malah diperlukan ya, gitu. Sehingga distorted model ini, ketidaksesuaian ini dapat mempengaruhi persamaan prediksinya. Nah, nanti kan menjadi empiris ini ya, jadinya nanti tinggal disesuaikan di persamaan prediksinya. Maka kita harus memperbaiki data yang ada di model itu ya, dengan tujuan untuk mensimulasikan prototipenya, tapi ada faktor yang harus disesuaikan. Nah, itu adalah distorted model. Jadi di sini antara model dan prototipe itu berbeda ya. Mungkin ada kondisi yang tidak bisa kita penuhi, tetapi ada faktor kompensasinya tadi ya, ada model yang kita koreksi. Ini sebagai contoh ya, untuk distorted model ini adalah gambarannya untuk yang hydrologic river basin model ya, sungai ya atau saluran ya. Nah, di sini seharusnya ukuran panjang horizontal dan vertikal ini rasionya harusnya sama kalau itu ingin true model ya. Nah, namun di sini kalau memang itu harusnya kalau nanti kita bicara similarity harus secara geometris similar ya. Jadi antara horizontal dan vertikal rasio ini harus sama ya. Ini horizontal baik yang prototipe model ini rasionya adalah kappa. Kemudian yang vertikal yang di prototipe dan yang di model itu adalah kappa. Harusnya sama ini kalau memang geometrically similar ya, walaupun nanti ukurannya berbeda. Yang penting rasionya harus sama ya. Nah, kalau itu berbeda K tidak sama dengan lambda, maka itu namanya distorted model. Jadi rasionya itu berbeda. Rasio ukuran berbeda, maka itu sudah termasuk distorted model ya. Nah, namun apakah kita tidak boleh menggunakan distorted model? Ya bisa aja. Kita bisa juga memanfaatkan distorted model dengan tujuan yang tertentu ya. Selama, ini persyaratannya ya, selama kita tahu apa yang kita lakukan itu dan kita memahami apa-apa atau parameter yang tadi kita
sesuaikan, kita koreksi tadi menggunakan faktor koreksi. Jadi mungkin tujuan dalam hal-hal tertentu memang membutuhkan distorted model. Ini nggak ada masalah gitu ya. Maka ini tergantung apa yang menjadi tujuan ya. Oke. Tapi usahakan kalau kita membuat model dan prototipe itu harus paling tidak true atau adequate ya. Kecuali yang distorted tapi kita harus paham parameter mana yang harus disesuaikan. Ada yang keempat, model yang dissimilar ya. Dissimilar itu jelas tidak sama ya. Dan ini tidak mempunyai kesamaan antara keduanya gitu ya. Jadi maka di sini tidak ada similaritas ya untuk jenis yang dissimilar model ini. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita pahami tentang aspek similarity ya. Tadi sudah kita bicarakan tentang hubungan antara model, prototipe, dan komersial skill ya. Nah, tadi kita mengenal ada 4 jenis model ya. Nah, bagaimana membandingkan antara model-model tadi ya? Apakah ini bisa dipakai atau tidak? Maka kita harus mengenal yang namanya aspek similarity ya. Nah, kita sebagai seorang chemical engineer harus paham ini tentang similarity ya. Pada dasarnya ada 4 macam similarity ya, namanya geometrical similarity, kemudian mechanical similarity, kemudian thermal similarity, dan terakhir chemical similarity ya. Pada prakteknya 4 similarity ini harus ternyata harus urut begitu ya. Kalau kita ingin mechanical similarity, maka harus tercapai geometrical similarity. Kalau tidak kan berarti nanti dissimilar model tadi. Kalau dissimilar model nggak mungkin ada mechanical similarity. Maka kalau ingin mechanical similarity, maka geometrical similarity harus terpenuhi. Jika ingin ada thermal similarity, maka mechanical similarity harus sesuai. Jika chemical similarity, maka ketiga similaritas ini harus sama begitu ya. Nah, geometrical similarity tadi udah kita singgung di depan ya, melibatkan 2 objek yang ukurannya berbeda ya. Jadi mungkin yang satu kecil, yang satu besar, tapi selama perbandingan ukurannya itu sama, maka kedua benda itu dinamakan geometrical similarity ya. Misalnya ya, kita mempunyai 2 gelas besar, yang satu besar, yang satu kecil, tapi bentuknya sama, bentuk dan ukurannya itu perbandingannya sama, maka kedua bentuk itu adalah mempunyai geometrical similarity walaupun ukurannya berbeda, yang satu kecil, yang satu besar ya. Karena apa? Rasio ukuran antara prototipe dan modelnya ini menunjukkan kesamaan ya. Maka ini persyaratan dari geometrical similarity itu ini ya, rasio ukuran antara prototipe dan model itu sama semuanya ya. Ini harus sama dengan semua ya, tidak boleh salah satu tidak sama. Ini untuk yang geometrical similarity ya. Yang kedua adalah mechanical similarity ya. Nah, untuk mechanical similarity ini syaratnya tadi harus secara geometrically similar dulu, baru bisa memiliki mechanical similarity. Nah, mechanical similarity ini ada 3 macam jenisnya. Yang satu adalah static similarity, yang kedua adalah kinematic, yang ketiga adalah dynamic ya. Nah, ini ada 3 ya. Static similarity ini kaitannya dengan relative deformation for a constant applied stress. Jadi misalnya ini biasanya di bidang civil dan structure ya. Ini benda ya, suatu benda pejal gitu ya. Nah,
Kalau yang kinematik ini kaitannya dengan kecepatan ya. Kinematik itu kaitannya dengan kecepatan dari suatu benda begitu ya. Nah, jadi VP per VM, jadi kecepatan atau laju dari prototipe dan diperbanding laju dari modal itu sama dengan V ya. Oke. Nah, V ini kalau VP per VM maka menjadi V. V menjadi namanya velocity scaling factor, jadi rasio kecepatan ya. Rasio kecepatannya antara modal dan prototipe itu harus sama gitu ya. Kemudian dynamic similarity itu terkait dengan rasio gaya yang menyebabkan percepatan itu ya. Itu namanya dynamic similarity ya. Jadi kalau rasio gaya yang menyebabkan percepatan antara prototipe dan modal itu sama dengan F ya. F itu adalah faktor skala dari gaya ya. Oke, jadi contohnya nih ya, Fp per Fm sama dengan F ya. Dengan dimana Fm itu adalah gaya yang bekerja di posisi Xm, Zm, Zm ya di model. Fp juga sama ya. Nah, kalau rasio dari kedua gaya itu adalah sama dengan F, ya maka kita itu namanya dynamic similarity ya. Kemudian ada thermal similarity ya. Ini terjadi jika rasio temperatur itu berbeda antara lokasi satu dengan lokasi yang lain pada benda yang mempunyai similaritas secara geometrik ya. Jadi syaratnya harus geometrically similar dulu ya. Nah, jadi rasio perbedaan temperaturnya itu harus berbeda atau delta T-nya itu harus antara satu dengan yang lain itu sama, similar dengan perbandingan yang tertentu ya. Oke. Oleh karena itu, thermal similarity ini memerlukan persyaratan tadi ya, harus similar secara geometris dulu dan similar secara kinematis baru bisa dikatakan mempunyai thermal similarity. Maka ketika hanya geometris similar tapi kinematisnya tidak, maka ini tidak dikatakan thermal similarity. Oleh karena itu kita sebagai chemical engineering ya, misalnya ini untuk proses yang ada reaksinya, reaksi kimianya ya. Maka bagaimana kita membandingkan antara model dan prototipe ya. Oleh karena itu kalau ada model dan prototipe dari suatu proses yang melibatkan reaksi kimia, maka harus secara kimia similar ya, chemical similarity ya. Jadi chemical similarity itu adalah rasio perbedaan konsentrasi antara lokasi yang ada di prototipe dan lokasi yang ada di model. Jadi kalau thermal tadi adalah perbedaan temperatur, bukan temperaturnya ya, tapi perbedaan temperatur. Kalau yang chemical similarity adalah perbedaan konsentrasi ya, delta C. Maka antara model dan prototipe sebelum mempunyai chemical similarity harus mempunyai 3 similarity ini. Maka prototipe dan model dikatakan chemical similarity jika secara geometris, secara mekanis, dan secara thermal dia similar. Ketika salah satu dari ini tidak similar, maka tidak bisa dikatakan sebagai kedua proses yang mempunyai chemical similarity. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa antara geometrically, mechanically, thermally, dan chemically ini harus urut ya. Ini harus urut. Kalau kita ingin mengatakan itu chemically similar, maka harus tiga-tiganya terpenuhi. Kalau ingin thermal ya dua-duanya harus terpenuhi. Demikian itu. Sebagai contoh ini ya, ada suatu proses Navier-Stokes ya. Navier-Stokes aliran fluida ya. Ini
antara proses yang lebih besar dengan proses yang lebih kecil ya. Makanya di sini di Navier-Stokes itu ada aspek karakteristik panjang dan karakteristik velocity ya. Dengan variabel yang tak berdimensinya adalah x dan v ya. V-nya v kecil di sini ya. Ya. X itu adalah antara posisi dengan panjangnya, sedangkan v adalah antara kecepatan dengan laju ya. Nah, ini adalah untuk aliran fluida. Jadi ini penurunannya panjang ya. Kita melibatkan dimensionless pressure juga, kemudian dimensionless time juga, sehingga nanti persamaan Navier-Stokes itu diubah menjadi persamaan yang tak berdimensi ya. Nanti menjadi persamaan akhirnya seperti ini ya. Ini persamaan Navier-Stokes yang diturunkan menjadi tak berdimensi ya. Ya, ini menjadi tak berdimensi. Nah, di sini ada grup yang tak berdimensi, GXL per V kuadrat dan mu rho LV. Ini ternyata adalah inverse dari Froude number dan inverse dari Reynolds number ya. Jadi ini penurunannya ini kalau nanti Anda ingin menurunkannya seperti ini ya, sampai didapatkan persamaan akhirnya ini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat antara model dan prototipe, maka kita tinggal membandingkan aspek ini ya, Froude number-nya tadi, inverse Froude number dan inverse Reynolds antara skala kecil dan skala besar ya. Begitu ya. Jadi ini adalah persamaan untuk yang skala besar. Nanti ada satu lagi persamaan yang untuk skala kecil. Maka ketika ini aspek-aspeknya ini sama, ya berarti tinggal kita memainkan di Froude number dan Reynolds-nya. Maka kita mengatakan bahwa kedua proses ini mempunyai ekivalen secara mekanis ya. Maka kalau seperti itu berarti kedua proses tersebut harus secara geometri similar untuk bisa menjadi mechanically similar ya. Maka untuk setiap proses maka kita bisa definisikan seperti ini ya. Sehingga pada akhirnya XS ya, jadi X untuk yang skala kecil ya berbanding XS yang ini bintang ya, maka itu akan sama dengan yang skala besar. Jadi secara ukurannya itu nanti sama ya. Maka kalau seperti ini terpenuhi, maka berarti kedua proses ini baik yang besar maupun kecil itu secara geometris adalah similar ya, atau dapat kita simpulkan bahwa kedua proses ini adalah similar ya jika rasio geometri yang tak berdimensi itu adalah sama ya. Ini adalah secara geometrically similar, dan juga secara proses parameter itu juga sama begitu ya. Oleh karena itu kedua proses ini dikatakan mempunyai geometrically similar dan mechanically similar ya. Nah, kita untuk masing-masing proses ini akan ada beberapa persamaan tak berdimensi pi, kelompok bilangan tak berdimensi pi ya, baik yang secara geometris, statis, kinematis, dinamis, thermal atau chemical ya. Ini untuk yang similaritas yang lengkap. Maka similaritas itu tergantung pada analisis bilangan tak berdimensinya ya, seperti itu. Nah, terakhir saya sampaikan tentang teori model ya. Jadi kalau kita tadi sudah dapatkan kelompok term dari persamaan tak berdimensi ya, maka kita bisa buat sebuah model ya. Kalau kita sudah dapatkan grup-grup dari bilangan tak berdimensi, maka kita bisa buat sebuah model. Misalnya P1P ya, prototipe itu sama dengan fungsi dari grup bilangan tak berdimensi yang lainnya. Ya, ini fungsi ya.
fungsi. Nah, atau bisa juga P2P sama dengan fungsi dari P1, P3 dan seterusnya. Tinggal hubungannya adalah fungsi. Kalau fungsi berarti tidak sama dengan, pasti di sini ada faktor pengalinya, ya, seperti itu. Ya. Nah, persamaan ini diaplikasikan untuk semua proses atau mekanisme, ya, yang mempunyai kesamaan dimensionless variabelnya. Nah, kemudian kita implementasikan pada semua model, ya, dari prototipe ini juga kita implementasikan ke dalam semua model dengan proses atau mekanisme yang sama. Maka dengan cara yang sama kita bikin persamaan yang similar dengan yang prototipe tadi. Ini namanya model, ya, P1M sama dengan P. Nah, bagaimana kita membandingkan antara prototipe dan model? Nanti tinggal dibagi aja seperti ini. Jadi persamaan ini adalah perbandingan antara prototipe dan model sama dengan perbandingan dari fungsinya. Jadi seperti itu untuk model, ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti jika P2 prototipe sama dengan P2 model dan P3 prototipe sama dengan P3 model dan seterusnya, maka kita bisa mengatakan bahwa P1 prototipe berbanding dengan P1 model itu sama dengan 1, ya. Sehingga P1 prototipe sama dengan P1 model, ya. Dimana ini adalah merupakan kondisi yang digunakan untuk memprediksi sifat-sifat dari prototipe. Karena memang harus ada kesamaan antara prototipe dan model. Nah, supaya model itu bisa mewakili prototipe, ya. Maka kita bisa turunkan seperti ini, ya, antara prototipe model, ya, seperti ini. Nah, ini adalah model. Bagaimana kita mendekati proses yang nyata dalam sebuah model, ya, atau proses yang prototipe model atau nyata ke prototipe. Jadi kita harus ada kesamaan. Masing-masing ini harus memenuhi aspek-aspek similarity tadi, ya. Oke. Jika kondisi-kondisi ini bisa terpenuhi, maka kita mengatakan bahwa antara prototipe dan model itu merupakan true model. Jadi dia sama. Jadi true model, tidak hanya yang adequate model, tapi ini betul-betul true model. Karena apa? 4 similarity tadi terpenuhi, begitu. Nah, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, ya, maka berarti rejim yang mengontrol dari model, ya, dan prototipe itu kita harus antara model dan prototipe itu tidak sama yang mengontrol, ya. Kalau seperti itu berarti adequate model. Jadi ada aspek yang tidak sama, begitu, ya. Ini. Namun jika kondisi-kondisi yang tersebut banyak yang tidak sama, ya, ya, maka kita mengatakan bahwa itu adalah distorted model. Jadi kalau ini ada hanya mungkin salah satu atau dua yang tidak sama, maka kita masih bisa mengatakan itu adequate model. Tapi kalau ini banyak yang tidak sama, maka kita mengatakan bahwa antara prototipe dan model itu adalah distorted model, jadi tidak sama. Kalau demikian, apakah kita tidak bisa memakai distorted model? Dalam hal-hal yang tujuan tertentu tadi saya sudah sampaikan di awal, kita boleh menggunakan distorted model, ya. Tentunya harus memerlukan namanya faktor korelasi yang bisa menghubungkan antara P1 prototipe dan model dengan menggunakan faktor korelasi. Maka kita membutuhkan tambahan ini. Baru dikatakan walaupun kedua prototipe model ini adalah distorted, tapi ini bisa kita pakai selagi ada faktor koreksi. Ya, oke. Nah, jika tidak ada
yang terpenuhi tadi antara beberapa faktor itu, maka kita mempunyai model yang namanya analog ya, walaupun tadi tidak similar gitu ya. Oke. Dalam proses kimia, industri kimia, proses-proses di teknik kimia itu adalah sangat kompleks ya. Maka kita jarang sekali bisa membangun namanya true model ya. Kita susah sekali untuk true model. Makanya kita tadi membolehkan adanya adequate atau distorted model dengan syarat-syarat tertentu tadi ya. Karena faktanya di teknik kimia itu prosesnya kompleks, maka kita tidak bisa menggunakan yang betul-betul true model ya. Nah, kalau kita menggunakan yang true model antara komersial dengan pilot harus sama persis, maka itu menjadi too costly, jadi mahal sekali dan membutuhkan banyak waktu. Nah, maka tadi diperbolehkan menggunakan distorted. Misalnya bisa menggunakan simulator. Ya, simulator itu adalah pendekatan-pendekatan yang bersifat distorted tapi ada faktor koreksinya. Maka kebanyakan model di teknik kimia, industri teknik kimia itu adalah termasuk kategori adequate atau distorted model ya. Tapi kalau bisa adequate model ya kita sebaiknya gunakan yang adequate. Kalau tidak ya boleh aja distorted model, tapi faktor korelasinya tadi yang harus teruji benar ya, yang bisa menghubungkan antara prototipe dan model. Ya. Kita harus memperhatikan aspek-aspek controlling regime. Ini yang penting ya. Nah, distorted model ini memang lebih sulit ya, more difficult ya to use, untuk ya, distorted model. Karena memang harus memerlukan faktor korelasi yang harus diuji dengan data-data yang data-data eksperimen yang benar begitu ya. Nah, memang ya seperti inilah ya antara bagaimana kita membangun suatu proses dari ide, lab, kemudian pilot, kemudian menjadi komersial, kemudian juga kadang di downscaling lagi menjadi pilot atau model, nah dengan tujuan-tujuan yang tertentu ya. Demikian untuk pertemuan kali ini terkait dengan pilot, model, dan aspek similarity. Kita lanjutkan nanti di lain waktu. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di Microsoft Teams ya. Terima kasih.